Assalamualaikum, halo Tribuners, balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Roro Windy Perdani yang akan membahas mengenai meningitis pada anak. Halo dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Dini? Ketemu lagi Sehat kita. juga. Lagi di mana dok? Lagi santai-santai aja nih. Oh di rumah sakit ya dok ya? Ya, Heeh. Dok, boleh minta waktu sebentar ya dok ya? silakan. Mm-mm. Nah dok, ini kita hari ini mau bahas soal meningitis pada anak dok, karena masih banyak yang nanya ini sebenarnya meningitis ini cuma bisa terjadi pada orang dewasa atau pada anak itu sebenarnya juga bisa atau enggak. Nah jadi gimana nih dok soal meningitis ini dok? Ya, terima kasih Mbak Dini. Topiknya sangat menarik ya. Mm-mm. Kenapa menarik? Karena angkanya sangat tinggi, masih tinggi di Indonesia. Mm-mm. Jadi meningitis itu sebelum saya jelaskan kenapa misalnya banyak banyak atau tidak pada anak ya, mungkin sedikitlah. Meningitis itu adalah itis itu peradangan ya yang disebabkan oleh infeksi ya. Pada mana? Pada meningen. Meningen itu apa? Selaput yang menyeliputi otak. Jadi seperti selimutnya otak. Nah, jadi bayangkan infeksinya pada selaput otak ya. Jadi bisa dibayangkan padahal otak itu punya pertahanan yang luar biasa di dalam tubuh kita. Artinya kuman itu tidak mudah masuk ke sana harusnya. Nah, kalau sudah terjadi meningitis, udah jebol pertahanannya. Bisa terjadi pada anak-anak Mbak Dini, bahkan banyak kasusnya. Ya, kenapa? Karena kumannya ganas, ya. Yang pertama. Yang kedua, daya tahan tubuh anak tentu belum sesempurna orang dewasa. Apalagi anak-anak yang umurnya lebih muda. Maksudnya misalnya di bawah setahun atau balita, ya. Nah, sehingga jika terkena pada anak-anak, dampaknya luar biasa. Mulai dari kematian, ya, yang paling berat kematian, sampai jika pasien itu hidup, nanti bisa ada gejala sisa. Seperti itu. Mm-mm. Banyak ya, jadi bisa terjadi pada anak-anak ya. Sangat mungkin. Iya. Nah, penyebab dari meningitis pada anak ini dok, apakah sama dengan yang penyebab untuk meningitis pada orang dewasa dok? Kalau kita bicara kumannya ada perbedaan ya. Mm-mm. Seperti misalnya ada bayi baru lahir, biasanya kuman-kuman yang ada misalnya di jalan lahir ya, itu seperti Neisseria, meningitis misalnya. Anak yang lebih besar lagi, misalnya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, yang mungkin sedikit berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak aja dari segi usianya udah berbeda. Misalnya yang bayi baru lahir sama apa namanya, sama misalnya bayi yang udah lebih besar di atas tahun aja beda. Apalagi dibandingkan dengan dewasa gitu Mbak Dini. Mm-mm. Nah, gejala dari meningitis pada anak ini apa dok yang dirasain gitu dok? Ya, meningitis itu gejalanya kalau kita klasifikasikan bisa gejala umum, bisa gejala khusus ya. Yang umum itu misalnya demam ya, demam, terus demamnya tinggi, terus muntah ya, sakit kepala. Kalau anak yang udah bisa ngeluh ya, dia nggak bilang sakit kepala. Tapi kalau misalnya belum bisa ngeluh, dia rewel biasanya karena dia sakit, ya. Lalu penurunan kesadaran, bisa ya. Penurunan kesadaran itu derajatnya, misalnya anaknya lebih banyak tidur. Hati-hati kalau seorang anak demam tinggi terus menerus, terus banyak tidur.
jangan-jangan ini penurunan kesadaran. Lalu kejang, ya, lalu muntah, seperti itu. Nah, kalau gejala-gejala khususnya, ya, itu biasanya yang mengarah pada suatu kelainan saraf. Karena kan meningen itu menyeliputi otak itu kan saraf. Bisa dia nyebar ke otak. Jadi bukan hanya meningitis, tapi ensefalitis juga digabung, namanya meningoencephalitis, ya. Misalnya ada kelumpuhan di saraf wajah, bisa di anggota gerak tangan dan kaki, itu khas sekali kelainan saraf, ya. Maksudnya tidak umum gitu ya. Kalau umum tadi kan kayak demam, terus kejang, terus misalnya rewel, penurunan kesadaran, itu kan bisa juga kita dapatkan pada penyakit lain, bukan meningitis. Nah, kalau yang khusus ini lebih kepada gejala-gejala yang mengenai saraf anak tersebut, begitu. Nah ya, berarti orang tua ini harus lebih peka sama gejala ini ya, kalau terutama anaknya itu kalau masih bayi, belum bisa ngomong, belum bisa ngeluh ya dok ya? Betul sekali. Ini yang sering menyebabkan keterlambatan. Kita tidak menyalahkan, karena justru itulah dengan adanya siaran seperti ini, saya sangat berterima kasih. Mungkin bisa kita sharing informasi atau ilmu mengenai gejala-gejala, sehingga orang tua harapannya nanti ini yang mendengar ini bisa paham ya, hati-hati dengan gejala-gejala infeksi otak, dalam hal ini meningitis atau ensefalitis atau gabungan. Karena jika kita terlambat, nanti angka kematiannya tinggi. Tapi jika kita cepat membawa anak, cepat ditolong, harapannya nyawa bisa diselamatkan, gejala sisa bisa diminimalkan. Nah, karena emang meningitis ini, ya itu tadi, gejalanya anaknya demam tinggi, rewel, kan orang tua bisa aja nggak nyangka, ya kan? Tiba-tiba hari ketiga, hari keempat anaknya tiba-tiba koma misalnya, seperti itu. Wah, udah berat ya kalau udah sampai seperti itu. Gitu. Iya. Nah, tadi kan dokter kan sempat bilang kalau kasus meningitis itu saat ini masih tinggi. Itu di Lampungnya tinggi aja atau di Indonesia juga, dan penyebab tingginya itu apa? Salah satunya karena orang tua ini belum paham ya, Dok ya, soal meningitis ini. Tinggi di Lampung, di Indonesia, ya, di negara-negara berkembang masih tinggi, Mbak. Karena ya kumannya itu cukup banyak ya ada, dan cukup virulen. Virulen itu artinya ganas gitu ya, mampu menyebabkan penyakit yang berat, virulensinya tinggi. Yang pertama. Yang kedua, ya, daya tahan tubuh anak-anak Indonesia ini juga belum baik, ya, masih banyak yang belum baik. Kenapa? Karena kita tahu ya, daya tahan tubuh itu dipengaruhi oleh asupan makanan, ya. Kita tahu bahwa ya negara kita adalah negara yang sedang berkembang, banyak anak-anak yang belum terpenuhi asupan gizinya yang seperti seharusnya, ya. Lalu apalagi imunisasi, ya. Sebenarnya meningitis, ensefalitis, meningoencephalitis itu bisa dicegah salah satunya dengan imunisasi. Sayangnya imunisasi ini belum masuk program pemerintah, sehingga ya masyarakat harus membayar swadaya, ya, bayar sendiri. Kan kalau yang udah masuk program banyak tuh, ya, itu dibayarin ya sama pemerintah gratis, ya. Nah, sayangnya ya ada imunisasi yang belum masuk program, sehingga masyarakat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan imunisasi bagi anaknya. Ada yang sudah masuk seperti hemophilus influenza tipe B, udah masuk program. Tapi kan baru satu itu penyebabnya. Yang lainnya kan tadi padahal banyak kumannya. Nah,
Imunisasi apa itu yang lengkap ya, yang bisa mencegah? Imunisasi PCV namanya, ya, PCV. Nah, harapan kita ke depan pemerintah punya dana sehingga anak-anak kita ya mampu diberikan secara gratis gitu. Lalu apalagi, betul tadi Mbak Dini bilang pengetahuan ya mengenai gejala-gejala ya. Masyarakat mungkin belum terlalu memahami ya apa gejala infeksi otak, sehingga ketika dibawa ke rumah sakit itu dalam stadium yang agak terlambat, udah berat. Nah, kita tahu bahwa infeksi otak lebih cepat masuk obat tentunya lebih baik ya gitu. Kalau bakteri obatnya berarti kita harus cepat masukin antibiotik seperti itu. Iya. Jadi makanya itulah kenapa masih tinggi. Nah, kalau orang tua sudah melihat gejala meningitis pada anak itu berarti harus langsung dibawa ke dokter ya, Dok ya? Harus, tidak boleh ditunda lagi ya, karena perjalanannya sangat cepat. Jadi kalau udah masuk otak, udah jebol pertahanan, langsung harus kita counter ya, kita lawan dengan antibiotik ya, pemberian antibiotik. Nah, antibiotik di awal-awal ini kita sebut dengan antibiotik empiris. Artinya berdasarkan data-data sebelumnya bahwa penyebabnya kuman yang terbanyak adalah ini gitu ya, kuman, sederetan kuman ini tadi sesuai usia. Sehingga antibiotik yang dipakai adalah yang mengenai kuman-kuman tersebut. Antibiotik setelah terapi empiris ini kan sifatnya sementara. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan. Apa itu pemeriksaannya? Namanya fungsi lumbal. Apa itu fungsi lumbal? Meriksa cairan otak ya, supaya kita dapat kumannya yang benar-benar penyebabnya apa, sehingga nanti udah ketemu kumannya kita kasih antibiotik yang sesuai dengan penyebab ini tadi. Jadi kalau yang pertama kita, kalau bahasa medisi kita sebut terapi empiris, artinya kita belum tahu sebenarnya kumannya apa. Nah, kita pakai antibiotik, tapi itu juga bukan sembarangan ya, karena sudah ada ilmunya bahwa oh, umur segini yang sering kumannya ini, umur segini yang sering kumannya ini. Jadi kita udah ada ilmunya, berarti antibiotiknya pilihannya ini. Gitu. Nanti kalau udah ketemu beneran kumannya, boleh diganti sesuai dengan antibiotik yang tepat untuk kuman yang menyebabkan meningitis tersebut. Itu namanya terapi definitif. Jadi empiris baru definitif. Nah, kendalanya kadang-kadang orang tua masih menolak untuk dilakukan membal fungsi. Kenapa? Ya mungkin itu kedengaran seperti membahayakan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak gitu ya. Kita dokter sudah menjelaskan prosedur tindakannya, efek sampingnya tentunya. Setiap tindakan pasti ada efek samping, tapi juga upaya apa yang kita lakukan mengurangi efek samping itu. Tapi tetap pada beberapa pengalaman kami di lapangan, kadang-kadang orang tua menolak. Ya kita tidak bisa memaksa Mbak kalau orang tua menolak. Akhirnya terapinya adalah terapi empiris dari awal sampai akhir. Seperti itu. Iya. Berapa lama, Dok, pengobatan yang dokter butuhkan untuk anak yang meningitis ini, Dok? Kalau misalnya neonatus ya, neonatus tuh 0 sampai 28 hari, paling cepat tuh 21 hari. Antibiotik yang diberikan suntikin ya lewat pembuluh darah atau intravena. Sedangkan kalau anak yang lebih besar di atas tahun itu bisa antara 7 sampai 14 hari. Ya. Jenis antibiotiknya pun bisa kombinasi. Gitu ya. Bisa satu, bisa kombinasi. Seringnya adalah kombinasi. Harapannya kalau kombinasi itu maksudnya mengenai kuman-kumannya lebih banyak yang bisa terkenai, karena kan kita belum tahu misalnya
dari sekian banyak kuman ini yang mana gitu. Iya. Itu setelah pengobatan itu apa sembuh total, Dok? Bisa sembuh total? Tergantung dari derajatnya dan kecepatan pengobatan. Jika derajatnya ringan, misalnya belum sampai menyebar ke mana-mana dan cepat dibawa ke rumah sakit, misalnya hari pertama langsung masuk antibiotik, derajatnya ringan, mungkin walaupun ada gejala sisa sedikit, misalnya apa ya gejala sisanya, misalnya bisa aja kejang, jadi epilepsi misalnya. Tapi anaknya misalnya bisa aktivitas seperti biasa sebelum sakit misalnya. Tapi kalau datang ke rumah sakitnya udah terlambat, ya, otomatis pengobatan artinya terlambat, ya. Satu tadi malah bukan hanya gejala sisa, malah bisa meninggal, ya. Yang kedua, seandainya hidup, mohon maaf, misalnya bisa anak ini nanti jadi cerebral palsy. Cerebral palsy itu gangguan motorik ya, yang non progresif. Maksudnya gini, misalnya nih tadinya anaknya umur setahun misalnya udah bisa jalan, udah bisa bicara beberapa kata, jadi anak itu tidak bisa jalan, hanya bisa tergeletak di tempat tidur, ya, terus jadi belum bisa bicara, dan itu seperti itu seumur hidup. Kita bisa bayangkan ya, dampaknya luar biasa gitu pada seorang anak. Iya. Atau adalah apalagi di gangguan perilaku, anaknya jadi mudah emosi, nggak bisa berteman, marah-marah karena sebenarnya ada sesuatu di sarafnya, bukan disengaja dia pengen marah-marah. Terus anaknya jadi keterbelakangan mental, kecerdasannya terganggu, jadi dia hanya bisa sekolah di sekolah luar biasa. Ya, bayangkan dampaknya pada seorang anak begitu luar biasanya infeksi otak ini. Sebutkan tadi cerebral palsy, terus dia gangguan emosional, terus dia keterbelakangan mental, itu masuk gejala sisa ya, Dok ya? Atau dampak? Gejala sisa. Masuk gejala sisa. Iya. Mungkin nggak anak itu dia nggak akan mengalami itu, Dok? Ya, tadi mungkin, cuman sedikit persentasenya. Kalau ternyata kumannya tidak ganas, belum sempat nyebar, anaknya sudah dibawa berobat, sudah masuk antibiotik. Bisa, tapi ya persentasenya sedikit. Oh, jadi anak itu bisa mengalami gejala sisa atau enggak ya tergantung orang tuanya seberapa cepat dia bawa ke dokter gitu ya, Dok. Jadi kayak berpacu sama waktu ya. Berpacu dengan waktu. Sama tergantung kuman apa ganas apa enggak, udah nyebar kemana-mana ya gitu. Terus daya tahan tubuh anak tersebut, mungkin anak yang kurang gizi atau gizi buruk, dia begitu dapet kuman itu masuk di otak, nyebarnya luar biasa cepat. Tapi kalau anak gizi baik, dia udah pernah imunisasi, ditahan. Jadi walaupun kumannya sama misalnya, tapi dia punya pertahanan yang lebih kuat, jadi nggak sampai ambruk sekali lah. Iya. Tadi kan juga dokter kan bilang kan katanya anak ini bisa meninggal karena ini meningitis. Berarti itu kalau meninggal tuh sudah sangat terlambat ya, Dok ya? Iya, betul. Iya. Nah, terakhir nih, Dok, untuk mencegah meningitis pada anak. Nah ini mungkin nggak sih, Dok, dicegah tanpa imunisasi? Tadi kan dokter kan bilang kan imunisasi kan swadaya, dan itu berarti kan mungkin harganya nggak murah ya, Dok ya? Iya, Bu. Iya. Nah itu untuk mencegah dari meningitis ini gimana, Dok? Bisa nggak selain imunisasi? Jadi memang karena penyebabnya sebagian besar tuh bakteri ya, bisa juga virus, tapi seringnya bakteri ya. Jadi kita menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan anak-anak, menjaga kebersihan lingkungannya ya. Yang kedua, imunitas ya anak diperbaiki dari pemberian ASI 0 sampai 6 bulan, dilanjutkan dengan MPASI yang benar ya, berkualitas yang baik, berkuantitas yang cukup,
ya. Lalu segera membawa berobat jika ada anak sakit, jadi nggak ditunggu lama-lama. Karena kan bisa aja meningitis ini misalnya nih awalnya dari infeksi paru terus nyebar gitu ya, seperti itu. Lalu tentunya dengan imunisasi. Ada imunisasi tadi yang di cover atau yang sudah masuk program pemerintah seperti hemophilus influenza tipe B. Lumayan walaupun cuma satu, karena ini juga sering nyebabin meningitis. Nah, tetap ya, ini digabung dengan DPT ya. Dengan DPT, polio, HIV, hepatitis B. Ini udah masuk program pemerintah yang HIV-nya atau hemophilus influenza tipe B-nya. Pada saat yang udah yang udah bisa digabung, yang udah bisa dimasukkan program pemerintah. Iya. Oke dokter, sebelum kita tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Baik, jadi ayah bunda, meningitis adalah infeksi ya yang pada umumnya disebabkan oleh bakteri yang mengenai selaput otak, bisa menyebar pada otak juga, dan bisa berdampak pada kematian, serta jika anaknya hidup bisa menimbulkan gejala sisa yang berat. Sehingga alangkah baiknya kita melakukan upaya pencegahan supaya anak-anak tidak terkena meningitis dengan cara meningkatkan imunitas anak kita dengan asupan yang baik ya, lalu segera diberikan pengobatan jika sakit ya, lalu jika kita memiliki rezeki sebaiknya kita berikan imunisasi yang swadaya, dan yang untuk sudah masuk program pemerintah juga wajib diberikan ya, dan tentunya juga menjaga kebersihan baik individu maupun lingkungan. Semoga upaya-upaya tersebut dapat melindungi anak-anak kita dari meningitis. Iya. Oke Dokter Roro, terima kasih banyak Dokter Roro atas waktunya. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi ya dok ya. Ya, sehat-sehat ya. Iya dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Roro. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.